Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fakbar dengan NIC CP077 dari Institut Teknologi Sumatera dengan prodi Sains Aktuaria. Nah, di sini saya akan membahas mana sih yang lebih unggul antara UDU dan SAP, sorry. Kadang kan ada ini kan dua software yang kadang kalau buat pelaku-pelaku ERP ini membuat lumayan bingung nih memakai UDU atau SAP. Nah, untuk itu mari kita bahas lebih dalam lagi. Nah, sebelumnya apa sih itu ERP? Nah, ERP yang merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning adalah suatu proses dalam perusahaan untuk mengelola, merencanakan, dan mengintegrasikan resource-resource yang ada. Di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan yang menyediakan software ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan mulai dari pembelian, inventory, produksi, penjualan, dan lain-lain, sampai dengan financial accounting untuk keperluan laporan keuangan dalam satu sistem. Beberapa perusahaan yang terkenal dengan ERP sistemnya adalah SAP dan Odoo yang akan kita bahas sekarang. Nah, yang pertama-tama mesti tahu dulu nih, apa sih SAP itu? Nah, SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berbasis Enterprise Resource Planning dengan modul yang lengkap guna mengatur pengelolaan manajemen bisnis yang Anda bangun, baik bisnis dalam usaha yang besar, menengah, maupun usaha kecil. Nah, perangkat lunak ini diciptakan bertujuan agar memudahkan bisnis Anda, terutama dalam mengatur perancangan penjualan, operasional, laporan keuangan, layanan pelanggan, suplai barang atau logistik atau produksi, dan mengatur layanan sumber daya manusia secara real time. Nah, kemudian Odoo ini apa sih? Nah, jadi Odoo ini adalah aplikasi manajemen bisnis yang bersifat open source untuk mengolah proses bisnis dalam perusahaan seperti termasuk CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan inventory. Dengan arsitektur MVC atau model view controller yang mantap, workflow yang fleksibel, dan UI yang dinamis, dan integrasi sistem pelaporan yang bisa dikostumisasi, Odoo menawarkan modul-modul yang secara spesifik didesain untuk meningkatkan performa bisnis Anda. Nah, ini adalah poin-poin yang akan menjadi bahan perbandingan. Yang pertama itu adalah cakupan akses user. Yang kedua itu biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga itu bisnis yang cocok untuk diterapkan. Keempat itu UI atau UX-nya. Pertama nih, cakupan akses user. Nah, untuk yang pertama, Odoo menyediakan akses gratis ke fitur-fitur dasar seperti manajemen inventaris, penjualan, pembelian, akuntansi, manufaktur, manajemen proyek. Namun, fitur-fitur tambahan lain seperti manajemen produksi, manajemen layanan, dan manajemen kepegawaian memerlukan biaya tambahan. Sedangkan SAP menyediakan akses ke seluruh fitur dan fungsionalitasnya, namun harganya lebih mahal dibandingkan dengan Odoo. Kemudian, Odoo memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan SAP memerlukan penyesuaian yang lebih terstruktur dan formal. Nah, yang ketiga, Odoo memiliki antarmuka pengguna yang lebih mudah dipelajari. Sedangkan SAP memiliki antarmuka pengguna yang lebih kompleks dan memerlukan pelatihan yang lebih banyak. Nah, yang kedua itu biaya yang dikeluarkan nih. Nah, untuk Odoo ini, biaya implementasi Odoo lebih murah karena Odoo menyediakan versi open source yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis, sedangkan biaya implementasi SAP lebih mahal. Nah, kemudian lisensi Odoo itu gratis ya, sedangkan lisensi SAP biasanya memakan biaya, jadi tergantung pada versi yang modul yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian biaya pemeliharaan Odoo lebih murah, sedangkan biaya pemeliharaan dan dukungan SAP cenderung lebih tinggi. Nah, ini tuh karena SAP memerlukan tingkat dukungan teknis dan keamanan yang lebih tinggi. Terus biaya perpanjangan Odoo lebih murah, sedangkan biaya perpanjangan SAP biasanya lebih tinggi karena SAP memiliki biaya lisensi yang lebih besar dan lebih banyak modul bisnis. SAP juga biasanya lebih rumit dalam perpanjangan modul bisnis yang dapat menambah biaya tambahan. Nah, kemudian poin ketiga yaitu bisnis yang cocok diterapkan. Nah, jadi Odoo ini lebih cocok untuk diterapkan ke bisnis kecil hingga menengah
yang ingin mengelola proses bisnis mereka dengan biaya yang terjangkau dan ingin fleksibilitas dalam menyesuaikan modul yang diperlukan. Sedangkan SAP cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan yang kompleks dan memiliki anggaran besar untuk pengelolaan sistem. Kemudian Odoo juga cenderung lebih cocok untuk bisnis retail karena dapat menggunakan modul seperti penjualan, persediaan, dan keuangan yang disesuaikan. Sedangkan perusahaan SAP lebih cocok untuk perusahaan besar karena dapat menggunakan modul seperti manajemen produksi, manajemen persediaan, dan manajemen rantai pasokan dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk UI dan UX-nya. Odoo memiliki antarmuka pengguna yang modern dan bersih dengan tampilan yang intuitif dan mudah digunakan. Hal ini memudahkan pengguna untuk menavigasi dan menggunakan berbagai modul yang tersedia di dalamnya. Nah, Odoo juga memiliki fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk menyesuaikan antarmuka dan membuat tampilan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan SAP memiliki antarmuka pengguna yang kompleks dan terlihat ketinggalan zaman. Hal ini dapat membuat pengguna merasa kesulitan dalam menavigasi dan menggunakan sistem. Nah, kemudian kesimpulannya dari hasil perbandingan yang telah kita lakukan tadi. Nah, setelah disebutkan perbandingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Odoo dan SAP ditujukan untuk melayani pasar yang sama. Telah disebutkan bahwa dalam menerapkan ERP membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Hal ini menyebabkan penerapan ERP dalam bisnis dianggap suatu investasi. Baik Odoo maupun SAP memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Odoo memiliki sifat open source yang menjadikan Odoo sebagai software yang mudah dijangkau oleh banyak bidang bisnis. Fleksibilitas dan skalabilitas Odoo juga memberikan keuntungan bagi bisnis kecil dan menengah. Selain itu, Odoo juga bersifat modular yang artinya selalu bisa ditambahkan dan sesuai dengan berkembangnya bisnis. Nah, di sisi lain, SAP merupakan pemain lama yang sudah memiliki nama besar gitu. Jadi kekurangan adalah lebih mahal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk implementasi dibandingkan dengan Odoo. Jadi kalau ditanya mana yang lebih unggul, ya tergantung kalian mau penggunaan ERP ini untuk apa gitu loh. Kalau untuk bisnis kecil dan menengah lebih baik memakai Odoo, tapi untuk perusahaan-perusahaan besar ya memakai SAP gitu. Nah, kemudian terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.